Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Pada saat ini saya akan menikmati spaghetti ya. Yang nikmat, lezat, bikin giler teman-teman. Ini adalah spaghetti yang tadi sudah dibeli dan dimasak oleh istri saya. Nah, sekarang bagaimana caranya menikmati spaghetti? Coba lihat ini ya. Giler, ini giler. Maaf ya teman-teman, makan dulu ya. Ini makannya harus agak sedikit ini biar nikmat. Aduh, pakai garpu Popi. Enak gak? Cara makannya teman-teman sedikit meniru Tan Boy Kun. Kalau makan langsung habis satu loyang. Oh Tuhan. Kayak makan bambu ikun ya guys. Tambo ikun. Wah, tahu mana? Ada tisu. Itu adalah tutorial guys. Jadi makanya bukan dikit, harus begitu biar nikmat. Jadi langsung langsung di mulut ya guys. Salam alaikum Pak Pendeta. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Steheto. Mau tanya apa? Bapak Joni Lukas Imani. Mau tanya apa Bapak? Nanti dijawab mungkin setelah selesai makan. Nanti dijawab selesai makan. Mantap. Papa ini suka sama spaghetti guys. Ya. Anda pernah melihat Tuhan nggak ya Pak? Sekarang Bapak pernah lihat Tuhan nggak? Kenapa Bapak tanya? Ya, dia mau menerangkan. Kalau kita jawab tidak, kok Yesus itu Tuhan, kan maksudnya dia. Iya. Ya, baik Kekristenan, sebutan Yesus sebagai Tuhan itu adalah gelar, jabatan, kepenguasaan yang diberikan oleh Allah sebagai Bapa kepadanya. Jadi nanti muncul lagi pertanyaan, Tuhan kok bisa mati? Enggak bisa mati Tuhan, karena Yesus itu disebut Tuhan bagi Kekristenan itu jabatan nggak bisa mati. Yang mati adalah kemanusiaannya. Nah, jadi kalau kemanusiaan yang mati, coba nanti baca 1 Petrus 3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Yesus itu mati dalam keadaan sebagai manusia. Makanya saya sering bertanya kepada orang-orang di luar Kekristenan, kitab suci bagimu itu kekal atau fana? Kalau engkau bilang fana, berarti kau berbeda dengan Imam Al-Ghazali yang menegaskan siapa yang mengatakan bahwa kitab suci itu adalah fana, dia adalah seorang kafir. Kitab suci yang dimaksud di situ tentunya bukan kertasnya, bukan tulisannya, tapi konten isinya. Demikian juga dengan Yesus. Di sini katanya, kan di Alkitab Tuhan tidak bisa dilihat. Iya, jabatan kan bisa dilihat jabatan. Jadi yang gagal paham dari saudara-saudara kita dari luar Kekristenan selalu gagal paham membedakan antara Allah adalah Tuhan dan Yesus adalah Tuhan. Itu dia. Jadi tidak bisa membedakan itu. Dan orang-orang di luar Kristen selalu memaksakan bahwa Yesus itu Tuhan artinya Allah. Berbeda. Enggak seperti itu. Yesus Tuhan itu bukan berarti Allah, karena Allah membangkitkan Tuhan. Kalau Tuhan itu di situ Allah, masa Allah membangkitkan Allah? Iya. Ya enggak? Jadi Yesus itu Tuhan adalah jabatan, gelar kepenguasaan. Nah itu Pak, jelas ya. Iya.
Jadi apakah Charles bisa disebut Tuhan? Nggak bisa, tapi gelarnya kan sebagai Bisa Tuhan. Tuhannya bagi orang. Charles itu Tuhan bagi orang Inggris. Tuhan. Tapi memang ada perbedaan antara Yesus sebagai Tuhan dengan Charles, Lord Charles, Tuhan Charles atau Tuan Charles. Itu berbeda. Kenapa berbeda dengan Yesus? Karena Yesus adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau orang Kristen sebut itu, kepadanya diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi segala kuasa di sorga dan di bumi, segala kuasa itu artinya ketuhanan, kepenguasaan, jabatan, gelar, kepenguasaan. Iya, sekarang Ibu Gontria Sihombing. Salam, selamat malam Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Amin. Salam Ibu. Tapi kan Tuhan Yesus Tuhan Pak. Kata dia tetap orang yang sama ini. Makan dulu lah. Makan dulu, kita nikmati dulu makanan. Untuk Bapak Joni mungkin bisa dipelajari lebih lanjut ya. Nah, Pak Joni saya lihat sebelah. Jadi Bukan. jangan memaksakan terminologi agamamu disamakan dengan terminologi Kristen. Itu buat gagal. Contoh, Yesus itu disebut anak Allah. Ada di keyakinan lain berkata Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Benar secara biologis. Allah itu bagi orang Kristen tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan juga banci. Anak Allah bukan berarti Allah beranak. Allah menikah dengan Maryam, melahirkan Tuhan anak gitu, bukan, nggak ada begitu kekristenan. Anak Allah dalam kekristenan itu adalah kata yang memiliki makna yang sama sebagai firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti secara tidak langsung. Jadi dia bertanya begitu, apakah Tuhan bisa dilihat? Pengertiannya dia tidak. Kalau gitu kita ngomong, berarti jawaban dia, berarti Yesus Tuhan bisa dilihat. Berarti Yesus bukan Tuhan, itu maksudnya dia. Yesus itu Tuhan penguasa, jabatan yang diberikan oleh Bapa. Toh juga pernah kan Yesus bisa dilihat oleh manusia di zamannya. Oh iya, Bu. Pak, sama. Coba lihat cara makannya ya. Kembali makan lagi guys, Tamboy Kun style. Shalom, selamat malam Amang, katanya Ibu Rusmaida gitu. Iya, selamat malam. Gultom berarti sama dengan Mami dong. Apalah kalian panggil ini kalau sama-sama gultom? Aku nggak tahu. Mak tua. Oh, Kakak manggil mak tua. oh, Kalau kita yang lebih tua berarti kita manggil adik sama dia kan? Kalau lebih muda, tante yang muda. oh jadi kalau misalnya orang yang lebih tua itu kita panggil Amang Boru gitu? Bukan, kalau warga kita sama. Kita panggil kakak. Kalau dia cowok, abang. Kalau saya misalnya ketemu dengan Nababan, tanya ini bukan tanya bulan lihat tuanya, tanya nomornya. Terus kalau konteksnya kayak mamanya temanku itu marganya Boru Nababan tapi ke-17 itu gimana? Jadi kita sekarang nambah berapa papi kita? Ke-18 dia iya. Kita 17 ya? Berarti dia manggil ke kakak Bukan. ini. Kita 19. Oh gitu. Kalau ketemu saya dengan 18 berarti manggil Bo. Kamu manggil kakak seperti nama Johnson. Oh. Itu Coba kamu- jadi kakak. kakak. Habis udangnya ya? Tadi makan udang. Iya. Ada udang guys. Oke. Kata Bapak Joni, maaf Pak, Anda Katolik atau Protestan? Sepertinya sudah jelas ya. Ini sepertinya Kristen sih, Bi. Pengikut Kristus lah. Ya, betul. Tidak. When we receive Jesus in our life, we call Christian. Oh, mantap. Ya, Ibu Rosmaida Gultom katanya, jadi lapar saya Amang, lihat Amang makan spaghetti. Weh. Silakan nanti dilihat resepnya di ini ya. Di mana, Mak?
Mama Di Keisha. TikTok memakai TikTok atau Facebook? Facebook Mama Keisha. Nah, sudah promosi. Jadi mohon maaf tadi, cara makannya tadi seperti rakus ya. Bukan itu intinya, caranya untuk membuat orang ngiler. Gitu. Kan konten ini. Kalau saya makannya nggak begitu, dikit-dikit. Tapi supaya lebih menarik kontennya, makan. Oh, lapar. Nikmat. Tak apa-apa lah. Moms. Iya, betul sekali Bapak atau Abang atau apa ya, Mas ya? Iya, atau saja deh. Yang pasti Tuhan itu satu, iya. Tuhan itu Esa. Ya. Ulangan 6 ayat 4. Allah itu Esa kalau itu. Sama aja kan Tuhan satu juga. Ya, orang Kristen itu memahami Allah itu Esa. Tapi tolong Esa itu ya, Esa Echad, bukan Yakid. Yakid itu Esa satu seperti contohnya gelas ini satu. Bukan begitu ke Allah. Allah itu Esa artinya kita nggak boleh menyembah ilah lain selain daripada Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4 mengatakan dengan tegas, dan itu dikutip oleh Yesus di Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Betul. Tuhan itu Esa. Kalau bahasa Ibraninya, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu Allah yang Esa. Jadi orang Kristen itu meyakini Allah itu Esa. Keesaan Allah itu adalah keesaan. Allah itu disapa dengan Bapa. Bapa itu memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal. Firman tidak diciptakan, roh tidak diciptakan. Kalau sesuatu yang tidak diciptakan itu berarti kekal kan? Sehakikat baik Bapa, firman dan roh. Bapa itu, apakah Bapa menciptakan firman? Kalau kisah gimana? Bapak menciptakan firman. Enggak lah. Enggak mungkin Bapa menciptakan firman, Allah menciptakan firman. Enggak mungkin. Kalau Allah menciptakan firman, dengan firman apa? Dengan apa Allah menciptakan firman? Mustahil. Karena Allah selalu menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya dan menghidupi ciptaannya dengan rohnya. Jadi Allah yang benar itu wajib Allah yang memiliki firman dan roh. Allah tanpa firman dan roh itu bukan Allah yang lengkap. Bukan. Allah tanpa firman tidak bisa mencipta. Allah tanpa roh mati. Sejak kekal Allah itu wajib hukumnya memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Itulah dalam istilah teologi Kristen disebut dengan Tritunggal. Jangan berpikir Markus dengan Lukas dengan Yohanes 3:1. Bukan, Markus dengan Lukas itu berbeda. Berbeda, Markus, Lukas, Yohanes itu berbeda. Bukan seperti itu memahami Allah. Sekarang gini, Allah menyertai orang sabar. Berapa orang sabar di Indonesia? 1000 mungkin contoh. Hah? Contohlah 1 juta atau 1 1 juta. Apakah Allah harus 1 juta? Tidak perlu kan. Itu. Jadi sesuatu yang metafisik itu tidak boleh diartikan dengan fisik. Allah di sorga, di bumi ada nggak? Ada. Ada. Kalau saudara kita di luar Kristen nggak meyakini itu. Allah tidak mungkin bercampur dengan yang berdosa. Dan Allah ada di singgasananya. Allah ada di singgasana. Di arasi Allah. Nggak bisa ke bumi. Makanya ada orang punya keyakinan di luar Kristen sangat menolak tentang Allah Maha Hadir. Nggak benar itu katanya. Karena apa? Karena Allah nggak mungkin hadir di sini gitu loh. Baru ada lagi yang mengatakan, kok firman bisa menjadi manusia katanya? Nggak masuk akal katanya. Ya emang siapa yang suruh memahamin Allah melalui pikiran manusia? Bukan. Bukan hanya begitu. Firman menjadi manusia nggak masuk akal katanya. Manusia yang menjadi Tuhan itu yang tidak bisa. Iya betul. Firman menjadi manusia. Kenapa menjadi manusia? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Lewat perbuatan baik, amal saleh, lewat agama, filsafat, pengetahuan. Nggak bisa manusia menyelamatkan diri sendiri karena pada dasarnya manusia itu sudah jatuh dalam natur dosa. Sudah natur dosa. Orang berdosa bisa menyelamatkan orang berdosa? Enggak mungkin. Nggak bisa. Dan emang nggak bisa. Karena ketidakberdayaan manusia menyelesaikan dosa lah.
Makanya Allah mengutus anaknya, Firman menjadi manusia. Oke, ada Ibu Dina Sisi tadi ngucapin shalom, selamat malam Pak Pendeta. Terus ada Bapak Gom-Gom Pasar Ibu, shalom, selamat malam Amang gitu. Terus ini mungkin nanti Bapak Juri mungkin bisa ya dipelajari lagi. Ini dia menjelaskan bahwa Tuhan itu esa monoteisme, bukan trinitas. Ya emang Tuhan Allah yang trinitas kan? Apa gimana sih? Jadi lain. Itu konsepnya itu kalau ada orang berkata di Alkitab tidak ada trinitas. Saya tanya sekarang, di keyakinanmu ada nggak istilah tauhid? Ada nggak tauhid? Di kitab suci ada tauhid nggak? Gak ada ditulis tauhid. Nggak ada, itu kan konsep. Tapi faktanya Firman menciptakan. Kalau sudah menciptakan itu ilahi nggak? Lahir. Roh menghidupkan. Kalau sudah menghidupkan itu ilahi nggak? Ilahi. Jadi faktanya ada Bapa memiliki Firman. Sekarang gini, apakah 2 atau 3? Contohnya Keisha saya tanya. Kamu terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Apakah kamu 3? Tidak. Tapi faktanya kamu 3. Ada tubuhmu, ada jiwamu, ada rohmu. Kamu 3 enggak? Satu. Satu. Tapi 3. Itu gambaran yang paling praktis memahami tentang Tritunggal. Keisha itu roh, jiwa, tubuh. Apakah 3? Enggak. 1 kan? Satu. Demikian juga dengan Allah. Kita yang terbatas ini pun bisa mengartikannya secara praktis. Tubuh, jiwa, roh. 3 bagian, tapi 1. Itulah antara Bapa, Firman, dan Rohnya. Makanya dalam Alkitab disebut Allah itu kasih. Tolong jangan disamarkan ya, bukan mengasihi. Allah yang kasih mengasihi iya. Kalau Allah itu identitasnya kasih. Sekarang pertanyaan saya, kalau yang namanya kasih ada objek kasih loh. Pertanyaan saya, sebelum dunia dan segala isinya diciptakan, Allah yang adalah kasih itu objek kasihnya kemana? Itu manusia. Kan yang namanya kasih, apalagi mengasihi ada objeknya dong. Yang dikasihi Tidak ada. sebelum dunia diciptakan, Belum ada. planet-planet belum diciptakan, kemana Allah mengasihi? Belum ada. Hah? Belum ada. Ada? Bapa mengasihi aku, kata Yesus. Aku mengasihi Bapa. Oh iya. Dan kasih dicurahkan Bapa kepada Yesus melalui Roh Kudus. Jadi di situ ininya, kalau sampai Allah itu tidak Tritunggal, nggak bisa. Tritunggal seperti tadi dimaksudkan itu sesuatu yang metafisik, tidak boleh kita katakan. Kalau Firman telah menjadi manusia, berarti Firman nggak ada lagi, tinggal manusia gitu. Kalau Firman menjadi manusia, masih ada Firman nggak di dalam diri Bapa? Masih. Kalau kata-katamu dibukukan, apakah kata-katamu masih ada? Buku itu, apakah kata-katamu itu? Iya. Representasi dari dirimu. Gitu maksudnya. Oke, iya kan Tuhan sama manusia beda, Pak. Ya emang beda. Iya, siapa bilang manusia Yesus itu sebagai Allah? Siapa bilang? Manusia Yesus itu bukan Allah loh, makhluk Allah. Tapi jangan lupa, makhluk Allah yang tidak berdosa karena dikandung tanpa benih dosa. Begitu ya. Itu, kenapa dia menjadi juru selamat yang meyakinkan? Karena dia tidak berdosa. Oke. Lanjut. Semua tokoh di dunia ini berdosa. Tokoh siapapun, Betul. Siapa? kecuali Yesus. Dan, Bukti dia berdosa sekarang masih almarhum, masih mati. iya, karena Siapa tokoh mana ya? Tunjukkan ke saya. yang nggak mati. Yang nggak mati. Kecuali ini ya 2 orang. Ada orang berkata mungkin Henok dan Elia kan? Iya. Henok dan Elia nanti di kitab Wahyu Mati juga. mati juga dalam 3 hari, mati setelah 3 hari bangkit. Mati juga semua. Yang pernah mati dan bangkit itu hanya Yesus. Lazarus bangkit. Bagi terus mati lagi. Pemuda naik, bangkit, mati lagi. Mati. Kalau Yesus tidak, mati demi penebusan dosa. Karena manusia tidak berdaya menyelesaikan dosa. Maka sang Firman itu diutus Bapa ke tengah-tengah dunia untuk memulihkan status manusia yang berdosa. Makanya berbusa-busa mulut saya mengatakan ke teman-teman, apakah orang-orang Kristen di luar Kristen, syariat-syariat, hukum-hukum, aturan-aturan agama itu tidak menyelamatkan. Tidak menyelamatkan.
Karena apa? Karena menjalankan syariat, menjalankan hukum, menjalankan aturan, beragama, perbuatan baik, itu tidak memenuhi standar di mata Tuhan. Gak memenuhi. Yang memenuhi standar siapa? Yesus tuh. Yesus sang firman yang diutus menjadi manusia. Kalau hanya Yesus yang dipandang oleh Bapa, bagaimana dengan orang Kristen? Dipandang juga kalau percaya Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah kepala kita, Tubuh. tubuhnya. Masa yang dilihat Bapa hanya kepala doang? Tubuh tidak. Iya betul. Itu dia Lanjut. konsep kekristenan. Oke, sekian dulu teman-teman. Ini Selamat ada yang malam. bertanya, Pis. Budina Sisi, bagaimana kabarnya Pak Pendeta? Jarang live lagi, ditanyain, dicari. Oh iya, beberapa minggu ini saya kurang sehat ya. Ya, kurang sehat. Saya sudah bicarakan juga itu dengan Ibu Jacqueline Sopakua dari Melbourne, Australia. Barangkali ya memang kalau Bapak dan Ibu perhatikan, saya bawakan firman itu tidak pernah main-main. Full 1,5 jam. Ternyata karena saking semangatnya, ini paru-paru saya sakit. Kalau saya mengeluarkan air ludah itu bercak darah ada. Bercak darah ada. Jadi saya total berhenti sekitar 2 minggu kurang lebih. Iya, Gitu. supaya. Dan setelah saya berhenti ya puji Tuhan sudah mulai sehat. Tapi kalau hari Minggunya kan nggak mungkin stop. Iya betul. Kayak gitu. Makanya kemarin saya ngomong sama Ibu Jacqueline Sopakua, saya bikin pendek-pendek dulu Bu, atau mungkin video-video yang ringan. Begitu, itu masalahnya ya. Betul. Oke, Ya. itu dulu ya teman-teman. Dadah, selamat malam. Iya. Selamat beristirahat. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, salam juga Ibu Lispi. Udah malam ya. Dadah.